Saya Teresia Indri Milawati, NPM 193074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian sederhana saya dengan judul Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Hidup Doa Bersama Anak pada Masa Pandemi COVID-19. Untuk mendalami judul penelitian sederhana saya memakai 5 pertanyaan berikut. 1. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang keluarga sebagai tempat pendidikan doa yang pertama bagi anak? Pertanyaan 2. Sebagai orang tua, upaya apa saja hendaknya dilakukan oleh orang tua untuk mewujudkan pendidikan doa bagi anak? Yang ketiga, di tengah pandemi COVID-19 ini, upaya apa yang telah Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan hidup doa bersama anak? 4. Apakah tantangan yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini terhadap perkembangan hidup doa bersama anak? Yang kelima, apakah cara yang dilakukan untuk menangani tantangan yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini terhadap perkembangan hidup doa bersama anak? Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak atau Ibu pahami tentang keluarga sebagai tempat pendidikan doa yang pertama bagi anak? Terdapat 2 jawaban, yakni keluarga merupakan tempat bagi anak untuk mengenal dan membiasakan diri berdoa sejak dini. Lalu, yang kedua, keluarga merupakan tempat bagi anak untuk diajak, dilatih, diajari, dibimbing, dan dibiasakan dalam hidup doa. Dalam Katekismus Gereja Katolik dituliskan, keluarga Kristiani adalah tempat pendidikan doa yang pertama. Atas dasar sakramen perkawinan, keluarga adalah gereja rumah tangga, di mana anak-anak Allah berdoa sebagai gereja dan belajar bertekun dalam doa. Melalui jawaban serta materi ini dapat disimpulkan bahwa para orang tua sudah memahami dengan baik apa itu arti dari keluarga sebagai tempat pendidikan doa yang pertama bagi anak. Yang kedua, sebagai orang tua, upaya apa saja hendaknya dilakukan oleh orang tua untuk mewujudkan pendidikan doa bagi anak? Melalui wawancara didapatkan 3 jawaban, yakni yang pertama memberi contoh atau keteladanan dalam berdoa, yang kedua mengajak berdoa, yang ketiga mengajari berdoa. Dalam dokumen Familiaris Consortio dikatakan karena martabat serta perutusannya, orang tua Kristen mengemban tanggung jawab khas membina anak-anak mereka dalam doa, sambil mengajak mereka menemukan secara berangsur-angsur misteri Allah dan berwawancara secara pribadi dengannya. Lalu dilanjutkan dengan dokumen Lumen Gentium, artikel 11, di mana mengatakan dalam pangkuan keluarga, hendaknya orang tua dengan perkataan maupun teladan menjadi pewarta iman pertama anak-anak mereka. Orang tua wajib memelihara panggilan mereka, secara istimewa panggilan rohani. Dari jawaban para narasumber atau data dari lapangan serta materi dapat disimpulkan bahwa orang tua telah mengupayakan dengan sungguh untuk mewujudkan pendidikan doa bagi anak dengan cara-cara mereka melalui keteladanan, mengajak, dan mengajari. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, upaya apa yang telah Bapak atau Ibu lakukan untuk mengembangkan hidup doa bersama anak? Dari pertanyaan ini didapatkan data lapangan dalam 3 jenis jawaban. Yang pertama, mengikuti perayaan Ekaristi atau peribadatan secara live streaming. Lalu yang kedua, melaksanakan berbagai doa keseharian bersama secara rutin. Lalu yang ketiga, melaksanakan berbagai doa devosi seperti rosario atau novena. Lalu dalam tulisan Permana disebutkan pandemi COVID-19 menghantar munculnya ibadah-ibadah dari rumah,
yang mengingatkan kembali pada masa para rasul, di mana mereka membangun gereja rumah tangga. Dari sini, dari data lapangan serta materi yang ada dapat disimpulkan bahwa keluarga telah mengupayakan dengan baik berbagai cara untuk mengembangkan hidup doa bersama anak di tengah masa pandemi melalui perayaan Ekaristi dengan live streaming dan berbagai doa yang dilaksanakan dalam keluarga sebagai upaya untuk membangun gereja rumah tangga. Lalu pertanyaan yang keempat, apakah tantangan yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini terhadap perkembangan hidup doa bersama anak? Dari data lapangan didapatkan 4 jenis jawaban, yakni yang pertama, menghantarkan anak untuk menghayati perayaan Ekaristi online seperti perayaan Ekaristi langsung. Lalu yang kedua, anak tertidur sebelum doa dimulai. Yang keempat, anak sibuk mengerjakan tugas sekolah. Lalu yang keempat, anak sibuk bermain gadget. Dalam tulisan Saragi dituliskan bahwa menghadapi situasi seperti ini, keluarga-keluarga Kristiani ada yang siap, tapi mungkin lebih banyak yang tidak siap. Penggunaan teknologi digital dalam melakukan ibadah bukanlah hal yang menghilangkan esensi ibadah, karena sejatinya gereja merupakan persekutuan, dan persekutuan dibangun atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Gereja rumah pada masa rasul-rasul dapat diimplikasikan dalam bentuk gereja digital pada masa kini, masa digitalisasi. Berdasarkan data lapangan dan materi yang ada, sebagaimana dideskripsikan dapat disimpulkan bahwa responden sudah memahami tantangan-tantangan yang timbul dalam mengembangkan hidup doa bersama anak di masa pandemi COVID-19. Melalui jawaban responden juga dapat disimpulkan bahwa keluarga belum secara penuh memahami bahwa gereja senyatanya adalah persekutuan, sehingga mengalami kesulitan dalam menghantarkan anak untuk menghayati perayaan Ekaristi online. Lalu untuk 3 jenis jawaban lain, hampir memiliki kesamaan dengan tantangan pada masa biasa, karena anak juga melaksanakan aktivitas atau kesibukannya di rumah saja tetap sama dengan saat situasi biasa, hanya saja bedanya di rumah, yaitu belajar online masih tetap berjalan sehingga kesibukan pun untuk mengerjakan tugas tetap ada. Dan pertanyaan yang kelima, apakah cara yang dilakukan untuk menangani tantangan yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini terhadap perkembangan hidup doa bersama anak? Melalui pertanyaan ini didapatkan 5 macam jawaban. Bisa dilihat di layar. Berdasarkan data yang diperlihatkan sebelumnya dan juga materi pada slide ini dapat disimpulkan bahwa orang tua telah menyadari dengan baik dan melihat dengan baik keluarga sebagai gereja rumah tangga, di mana mereka dengan sungguh-sungguh dan tetap setia mewujudkan gereja rumah tangga melalui usaha mereka dalam mengembangkan hidup doa bersama anak. Tidak hanya itu, mereka juga memandang pandemi COVID-19 ini sebagai momentum atau kesempatan positif untuk memperkenalkan lebih banyak doa-doa kepada anak. Dari keseluruhan 5 pertanyaan yang digunakan untuk memperdalam judul penelitian sederhana saya, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa orang tua sudah memahami dan mengerti akan keluarga sebagai tempat pendidikan doa yang pertama bagi anak. Hal ini juga semakin diperkuat dengan upaya yang diusahakan seperti memberikan teladan hidup doa kepada anak, mengajar dan mengajak anak berdoa. Lalu di masa pandemi COVID-19, nyatanya juga mendatangkan tantangan kepada responden dalam mengembangkan hidup doa bersama anak.
Meskipun memiliki berbagai tantangan, responden tetap berusaha untuk melaksanakan dan mengusahakan hidup doa berkembang bersama anak. Hal ini memperlihatkan kesetiaannya terhadap perutusan dari sakramen perkawinan yang telah diterima dan diwujudkan dalam gereja rumah tangga oleh para orang tua. Sekian presentasi hasil penelitian sederhana saya.